sampai akhirnya orang mencap bahwa Tessa Mariska membela Lesti Kejora. Kamu tidak akan kena dalam kasus ini menurut saya. Dan ada lagi yang bilang tuh baju hijau tuh. Nih, gue denger nih mama baju hijau nih ya. Mama baju hijau. Yang lu bilang, ini dia kalau nggak gara-gara lagu ini dia nggak mungkin menang. Nah itu dia tuh. Ah. Itu tadi gue mau nanya itu. Oh berarti lagu itu bukan cuma Lesti yang ngebawa? Bukan. Berarti ada orang lain lagi yang bawa? Ada dua orang itu kompetisi itu bawa lagu kering-kering itu. Nggak menang. Perasaanku berbagi untukmu. Nah nanti gue dituntut nih. Gara-gara beginian gue dituntut nih. Ini enggak bang, ini belum 12 bar. Kalau udah 12 bar baru dituntut. Jadi ada yang bilang, oh pansos sekali gitu kan. Karena udah lama nggak muncul kan Lesti artis ngetop, artis keren, pansos sekali. Yang takutnya gue nanti di setiap kondangan kagak ada lagi panggung-panggung hiburan. Penyanyi pada takut. Harusnya penyelenggara yang disomasi. Berarti Ahmad Dhani nih yang kerok ya? Dirunut-runut loh. Sama gue lagi jabatannya. Kalau gue yakin Om Yoni ini sebenarnya orangnya nggak begitu. Kira-kira menurut kakak fansnya Lesti Kejora tuh gimana sih? Oh militan. Iya. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Oke, Tessa Mariska. Siap. Ini kok tiba-tiba Kak Tessa bicara soal Lesti Kejora, apa urusannya? Penyanyi, ya zaman baheula kan. Sekarang udah nggak nyanyi lagi kan. Ini gimana tiba-tiba udah ngomongin soal Lesti Kejora, itu gimana ceritanya? Karena tiba-tiba juga ada pencipta yang melapor seorang penyanyi. Siapa? Lesti Kejora. Yang laporin siapa sih? Penciptanya Yoni Dores. Yoni Dores. Melaporkan seorang penyanyi. Kenal nggak? Kakak sama Yoni Dores kenal nggak? Kalau Yoni Dores dulu saya kenalnya sama Om Dodi Dores. Karena saya ada di Blackboard bareng sama Om Dodi. Oke. Yang mana Om Dodi itu waktu itu berteman dengan Hari Tasman. Hari Tasman itu salah satu pencipta lagu saya. Oke. Nah, saya berteman dan dari tenang-tenangnya saya tiba-tiba, ih kok ada pencipta lagu nih, kok penyanyi dangdut. Saya sebagai senior merasa, lah gue kan senior dangdut, ini junior gue. Kok sekarang ada laporan antara pencipta dan penyanyi gitu. Oke. Terus kan sekarang rame ya jadinya ya, Iya. rame. Apa yang kakak bela dari Lesti Kejora itu apa? Kan gua lihat kan Kak Tessa nih wah ngebelain begitu getol, viewsnya gede-gede kan? Iya, sebenarnya saya nggak ngebela. Saya waktu dibilang dilaporkan, saya juga gini, ih kok berani ya, kok nekat ya, karena katanya mengcover. Siapa? Lesti Kejora Oke. mengcover lagu dari Om Yoni. Oke. Saya pikir iko nekat banget mengcover tanpa izin. Oke. Saya carilah di YouTube, saya cari. Saya ketemu, saya lihat terus dengan covernya kan, terus ditulis cover Lesti Kejora terbaru. Udah masih, wah nekat juga nih. Ya. Saya klik. Saya klik tuh saya lihat, saya denger. Tapi tidak ada video klipnya. Oke. Saya dengar suaranya memang bening banget. Memang sama kayak seperti di studio. Oke. Terus di tengah lagu itu ada Lesti mengucapkan terima kasih buat penonton. Oke. Terus saya pikir ini kan berarti bukan mengcover. Karena setahu saya mengcover itu bang. Kalau mengcover itu adalah dia recycle lagu itu. Dia bikin aransemen baru, dia bikin vokal lagi yang baru di studio. Oke. Terus dia bikin video klip yang baru. Karena tujuannya untuk komersil. Dan kalau itu terjadi dan tidak mencantumkan nama Om Yoni itu nekat. Oke. Ah, Berarti itu lagu tidak dipakai buat cover, artinya dia tidak melewati proses recording. Iya, Oke. tidak melatih proses recording dan itu hanya show. Lagi dia show waktu itu di Subang 2018 di salah satu Pak Haji sama Bu Hajah. Lah kok tahu Kak Tessa sama si Pak Haji ini? Karena ada tulisannya di situ. Acara di Haji ini gitu. Oh. Saya lihat di situ. Di YouTube. Di YouTube. Ya, Oke. otomatis waktu Lesti bernyanyi ada yang merekam. Ada yang merekam, terus dia tayangin di channelnya. Oke. Nah, yang saya lihat yang agak-agak mirip itu ada channelnya namanya Fans Lesti. Oh fans Ya, Lesti. Fans Lesti. Dan saya lihat lagi, Fans Lesti, saya pikir kan, kaget dong saya. Ternyata masih ribuan Penontonnya? followernya. Oh, subscribernya? Ya, subscribernya masih ribuan. Oke. Gak mungkin dong seorang Lesti artis besar follower masih ribuan. Terus
kalau memang itu dia recycle, dan nggak mungkin sebodoh itu seorang Lesti dan Bilar mau merecycle dan tidak mencantumkan nama. Itu hal yang terlalu naif saya rasa. Oh, jadi sebenarnya yang upload itu siapa? Yang unggah itu siapa? Yang unggah itu pasti orang-orang yang bertanggung jawab karena merasa kan sekarang banyak ternak-ternak akun. Dia ambil orang nyanyi, oh ini artis ngetop nih, dia upload. Ya sekarang kan handphone dia rekam, misalnya lagi kondangan nih, dia rekam suara terus dia upload, lumayan buat dia kan. Nah secara yang Lesti sendiri nggak tahu siapa yang upload dan dia nggak mungkin kejar-kejar juga karena dia pikir ya sudahlah itu haknya orang. Kalau saya bilang udahlah rezeki masing-masing, lu mau ambil lu mau apa. Mungkin saya berkiblat dari sini nih kayaknya. Disitulah makanya saya bertanya, loh kok bisa ya, setahu saya mengcover bla 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 begini, itu situ mulainya saya. Nah, apa yang Kak Tessa sampaikan sampai akhirnya orang mencap bahwa Tessa Mariska membela Lesti Kejora? Oke, kalau dibilang saya membela Lesti Kejora, saya pikir wajar-wajar saja. Karena saya dari zaman dulu, dulu saya sudah memang terlesti-lesti istilahnya. Karena saya suka ini anak. Memang sama. Saya suka sama dia. Karena saya lihat anaknya, saya pertama kali suka kan badannya kecil, tapi vokalnya itu bulat. Itu yang saya lihat bulat. Abis itu kalau dia ngelengking falsetto suaranya tuh. Tunggu dulu, tahan dulu. Vokal bulat itu gimana suara bulat? Coba vokal bulat itu gimana? Susah seorang pengusaha sukses berantakan penyanyi dangdut. Jadi kalau vokal bulat itu bang, maksudnya vokalnya itu mantep gitu loh. Kalau istilah di dangdut tuh, vokal kamu tuh keren ya, bulat, mantep, nggak pecah. Menggelegar. Kalau dibilang menggelegar enggak, tapi didengar tuh enak gitu loh. Tidak ada sumbang, tidak ada fals, tidak ada apa. Terus tarikan nadanya itu kelihatan itu menjiwai, enak. Terus pas lagi falsetto tinggi, itu tidak ada pecah sama sekali. Tetap mantep gitu, duduk gitu tunnya. Tadi udah bulat, sekarang suara bisa duduk. Duduk, kan? Tunnya tuh duduk, nggak lari. Nah sekarang pertanyaannya begini, ini Kak Tessa ini kan bisa berubah menjadi apa aja nih? Lagi ada persoalan hukum Nikita Mirjani, tiba-tiba masuk seakan-akan jadi pengacaranya Nikita Mirjani. Kan seakan-akan kan seperti itu. Nah ini sekarang masuk Lesti Kejora, Kak Tessa berubah jadi musisi. Ya kan, jadi kayak siapa namanya, Mbak Berta ya kan, jadi wah duduk suara bulat tuh gimana ceritanya? Ya karena gini bang, waktu saya ini dulu saya recording saya Blackboard. Blackboard itu boleh ngomong sedikit. Blackboard itu adalah artis-artis yang pada zamannya itu artis-artis yang nggak kaleng-kaleng. Ditambah lagi perusahaan saya, album saya kedua adalah EMI Indonesia Penyanyi Dangdut satu-satunya, Tessa Mariska di situ. Nah, otomatis saya digojlok. Waktu saya mau mendapatkan lagu, pertama kali saya di Blackboard saya seleksi dari 150 orang penyanyi seluruh Indonesia. Saya dari kampung, saya dari Medan, dan saya diseleksi 150 orang penyanyi. Begitu juga saya masuk ke EMI, saya diseleksi. Jadi saya tahu waktu vokal saya itu bilang, oh vokal kamu tuh nggak duduk. Kalau nggak duduk tuh artis nggak mantep gitu loh. Oh vokal kamu harusnya bulat, kamu harusnya tahan. Ada Dian Prahma, kamu tahan perut kamu gini. Jadi itu yang membuat saya waktu masuk. Akhirnya ngerti soal musik. Yes. Karena dulu kita kalau masuk studio rekaman nggak kayak sekarang. Kalau sekarang masuknya hitam, keluarnya putih. Kalau dulu masuknya hitam, keluarnya hitam. Karena tidak banyak mixing. Real gitu. Napas kita aja bisa kedengeran. Temen saya dulu, persaingan saya, napasnya kedengeran cacingnya. Lagi nyanyi. Bener. Gimana orang nyanyi bisa kedengaran cacing itu bagaimana? Itu anak saingan saya nih bang, udah tinggal 2 nih kita nih. Tinggal 2 nih, cantik banget anaknya, cantik banget kan. Saya lihat, aduh udah cantik banget, mana saya orang kampung, kalah deh saya. Tapi di waktu dia menarik vokalnya, dia misalnya kan, perasaan, itu cacingnya ikut krok gitu. Cacing saya aman, gak ikut. Jadi, tarikan napas itu aja kita salah, narik napas aja salah bang. Misalnya gini bang, perasaan itu ada curi napas di situ, ada enggak? Kalau kita nggak bisa curi napas kelihatan dia, gitu. Tadi suara udah bulat, duduk, terus sekarang nyuri lagi. Gimana? Gue jadi bingung nih, gimana caranya? Oke, kita balik ke Lesti Kejora. Menurut Kak Tessa harusnya seperti apa? Bisa nggak sih siapa namanya itu Lesti Kejora akhirnya dipidana karena kasus itu? Menurut saya, ini kasusnya kan seperti yang saya lihat. Mereka bilang dia mengcover.
dia mengcover dan dia berulang-ulang membawakan lagu ini, gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau dibilang mengcover, saya sudah 3 hari mencari tidak dapat, berarti gugur menurut saya. Terus katanya kalau berulang-ulang membawakan lagu ini, Sering dibawakan. sering dibawakan otomatis kan. Nah kalau berulang-ulang dibawakan lagu ini, dari mana bisa kena? Saya dari mulai saya lahir, saya membawakan lagu selama ulang tahun tuh, setiap orang ulang tahun saya membawakan berulang-ulang. Oh, oke. Berulang-ulang. Nah kalau itu bisa dikenakan dengan berulang-ulang, saya pun bisa kena. Ya. Atau ribuan jutaan rakyat manusia yang menyanyikan selamat ulang tahun, yang menciptakannya Ya. mengenakan bisa kena gitu loh. Jadi saya pikir Lesti, kamu tidak akan kena dalam kasus ini menurut saya, karena 2 yang dituduh situ tidak. Dan ada lagi yang bilang tuh baju hijau tuh. Nih, gue dendam nih mama baju hijau nih ya, mama baju hijau. Yang lu bilang, ini dia kalau nggak gara-gara lagu ini dia nggak mungkin menang. Nah, gitu itu kan? dia tuh. Itu tadi gua mau nanya itu. Kan kata si siapa baju tuh? hijau. Yang baju hijau itu kan. Yang manusia laut. Ya. Nyi Roro Kidul. Kan hijau Nyi Roro Kidul. Nah, dia bilang kan katanya kalau Lesti nggak nyanyi itu bakal Iya. terkenal. Itu gimana? Yes. Kan dia bilang, kalau nggak nyanyi ini, kamu tuh nggak bakalan juara, nggak bakalan menang. Oke, di situ Oke. saya bedah. Saya tanya, Mbak, ini kompetisinya si Lesti ini menangnya dari Indosiar. Iya. Kompetisi yang besar. Oke. Oke, juri-juri juga besar. Tidak ada yang namanya kompetisi Indosiar itu sekali nyanyi langsung menang. Pasti ada babak penyisihan, pasti ada babak seleksi, ada semifinal, ada final, bla 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 bla. Itu paling nggak totalnya itu ada sekitar 20-25 lagu yang mereka bawakan. Kan nggak mungkin Lesti menyanyikan daun kering sampai tahun 25, sampai dinyatakan menang. Tapi kan bisa jadi gini, bisa jadi kan secara spiritual lagu itu membawa kemenangan buat Lesti, kan bisa aja. Ya, tapi Lesti setahu saya di kompetisi itu tidak ada membawakan daun kering. Dia membawakan waktu show. Saya cari lagi. Yang membawakan itu malah temennya, ada 2 orang yang membawakan, tapi nggak menang. Oh, berarti lagu itu bukan cuma Lesti yang ngebawa? Bukan. Berarti ada orang lain lagi yang bawa? Ada 2 orang itu kompetisi itu bawa lagu kering-kering itu, nggak menang. Apa sih judul lagunya? Daun kering apa talas kering apa rantang kering, ranting kering. Tiba-tiba ranting kering. Perasaanku berbagi untukmu. Nah, nanti gue dituntut nih. Gara-gara beginian gue dituntut nih. Ini enggak Bang, ini belum 12 bar. Kalau kena 12 bar baru dituntut. Kena copyright, dolarnya merah gitu Bang. Kalau ini enggak. Oke. Jadi sebenarnya si Yoni Dores ini nyari apa gitu loh dari kekisuan ini. Artinya dia kan tadi kakak bilang bahwasannya dia nggak nge-cover. Si siapa Lesti tidak nge-cover. Lalu yang upload juga bukan Lesti kan, orang lain kan. Orang lain. Bisa dikatakan fansnya kan. Iya. Nah, terus apa yang dicari sama Yoni Dores ini? Ini kalau menurut saya. Ya. Kalau menurut saya itu kan masing-masing tujuannya apa. Tapi kalau menurut saya gini, mungkin yang namanya pengen diaku kali ya. Diaku sama? Pengen diaku bahwa gue lo penciptanya, gitu mungkin. Tapi selama setahu gue, Lesti pun nggak pernah mengaku-ngaku kalau dia pencipta lagu itu. Oke. Nah, jadi ada yang bilang, pansos kali, gitu kan. Karena udah lama nggak muncul, kan Lesti artis ngetop, artis keren, pansos kali. Terus gue berpikir, iya juga ya, jangan-jangan pansos, itu pikiran saya. Tidak boleh dipaksa Bang. Saya pikir bener juga pansos ya. Tapi kalau pansos, kalau saya berpikir, ini kayaknya ada pembisik-pembisiknya Om Yoni. Yang menghasut. Iya, kalau Om Yoni sendiri saya lihat orangnya pasti dia berjiwa besar, apalagi dia mempunyai seorang abang itu yang pencipta terkenal ya. Saya rasa ini ada pembisik-pembisik di sekelilingnya ini yang udah kita inin aja. Siapa pembisiknya siapa? Baju hijau. Mama baju hijau lo, gua kejar lo. Mama baju hijau, gue sampai sekarang trauma lo pakai baju hijau. Jangan sampai gua kejar lo, gua bawa pilok. Karena lu nunjuk-nunjuk, ya nggak mungkin. Ya itu nggak bisa gitu Itu dia itu ibu rumah tangga, dia ibu dari 2 anak. Lu tunjuk-tunjuk begini, begitu anak yang gede gede, lu dicari sama dia. Lu nunjuk-nunjuk mamanya yang habis melahirkan anak perempuan. Itu loh. Okay. Berarti sebegitu besarnya kakak ngebela si Lesti. Pertanyaannya adalah, kalau itu bukan Lesti Kejora, dibela nggak? Saya gini loh, Bang. Ini menyangkut penyanyi. Ya. Kalau misalnya ini lolos, amin. Kena ini pidana. Ya.
akan banyak yang mengikut. Oh, jadi Akan presiden banyak buruk ya? mengikut, iya, akan Oke. banyak mengikut dan saya takutnya saya dulu, Heeh. saya tuh ada yang viral banget, Iya. menggelegar, you break my heart. Saya takut Putri Aryani yang punya lagu, wah boleh juga nih kalau misalnya Iya, iya. dipenuhi, saya dituntut. Oke. Belum lagi penciptanya Agnes, ling, get lost. Dituntut juga saya, kan saya jadi ketakutan juga gitu. Iya. Kak Tessa kan tadi ngomong bahwasannya bisa jadi Yoni Dores dalam rangka pansos. Ya, Oke. saya berpikir begitu karena banyaknya netizen ngomong begitu. Jadi Oke. saya berpikir begitu. Bisa nggak kalau misalnya dari pihak Yoni Dores malah sebaliknya bilang, kalau gua nuntut ada kepentingan, jadi nggak mungkin pansos. Nah sementara Kak Tessa kan nggak ada kepentingan buat ngebela Lesti. Bisa jadi Kak Tessa yang sedang pansos. Oke, saya mau dibilang pansos nggak masalah. Ya. Karena saya pikir saya pansos dengan seorang Lesti yang mana dia jutaan penggemar. Ya. Saya akan dibilang akan malu saya dibilang pansos sama orang yang nggak ada apa-apanya. Oh. Ya kan? Jujur ya, jujur iya, ya. saya Oke, jujur. iya. Karena saya pikir ini memang saya dulu, kalau dulu saya dibilang pansos, di mana job show saya 1.250 juta, saya akan teriak, hey, 1 gue 250 juta loh bang. Iya. Gue dikontrak di Kalimantan. Tapi kalau sekarang dibilang pansos ya nggak apa-apa, memang gue juga ranah kan. Penyanyi dangdut panggungnya udah gue sewa-sewain. Lo ambil berdoga lagi. Kalau dibilang gue pansos nggak apa-apa. Ya. Siapa tahu dengan munculnya penyanyi dangdut lagi, gue takutnya bang merembet. Karena gue juga dulu menyanyikan lagu-lagu orang banyak. Ya. Gue show seluruh Indonesia menyanyikan lagu orang. Kan gue bukan pencipta lagu. Saya bukan pencipta lagu. Begitu juga penyanyi-penyanyi yang lain. Bukan pencipta lagu. Jika ini tidak jelas, ini menurut aku sih nggak jelas bang. Oke. Memang undang-undangnya ada. Tapi maksudnya aku lebih rinci lagi, biar nggak sumir gitu. Ya, Apa karena abu-abu ini? ya dia. Iya, Ya. abu-abu. Kok enak nanti misalnya nih bang, misalnya aku pencipta lagu. Ya. Begitu gua benci sama orang, oh gue cari kesalahannya. Giliran lagunya gua bawain, gua tuntut. Ya. Nah kan bisa, maksudnya gue gini loh, lu udah nyiptain lagu, kalau lagu lu nggak bisa dibawain sama penyanyi, lu tulis lagu ini khusus buat gue atau buat saudara gue penyanyi jangan bawain. Oh. Kalau kita bawain berarti kita nabrak. Oke. Gitu loh. Harusnya ditulis. Kalau lagu itu kalau udah diedarkan, itu udah milik masyarakat. Oke. Siapapun berhak untuk menyanyikan. Yes, karena lu sudah mengedarkan. Oke. Kalau lu nggak mau dibawa orang, nggak usah lu edarkan. Lu kurung aja di rumah lu biar keluarga lu yang menikmati. Cuman kalau orang akhirnya menggunakan lagu itu untuk kepentingan misalnya untuk mendapatkan nilai komersil, orang ada nilai ekonomisnya, dibawakan ulang lalu dijual kembali, itu bagaimana? Itu kan salah pasti. Itu yang nggak bisa. Itu kan nggak Oke. dilakukan oleh Lesti. Oh, Lesti tidak melakukan Nggak itu. melakukan. Kan saya bilang pertama kali saya pikir, mengcover berani banget. Saya Iya, pikir iya. bang, saya aja penyanyi dulu nggak pernah mau berani cover. Karena bang gini loh bang, nggak usah misalnya ada yang mengcover, jangankan pencipta yang nuntut, langsung sama YouTube di take down kok. Oh, ada sistemnya ya? Ada sistemnya nggak Itu bisa. lagunya emang sering dinyanyikan oleh orang atau enggak tuh? Apa tadi ranting kering itu? Ranting kering itu waktu di zamannya TikTok, di zamannya itu COVID, itu lagu ini banget viral. Siapa yang pertama kali ngebawain lagu itu siapa? Iis Dahlia, Teteh Iis Dahlia, Oh. yang bawain pertama tuh Teteh Iis Dahlia. Makanya waktu yang saya lihat yang 2018 itu si Lesti itu sebelum nyanyi ngomong, ini lagu dibawain oleh Mama Iis biasanya, gitu loh. Oh, oke. Ada deh sowan. Tapi mungkin dia terlupakan, karena ini jujur aja ya bang. Sebenarnya ya pencipta lagu itu, kalau zamannya saya, pencipta lagu itu, kalau kita bawain lagunya, itu akan ngomong, Tessa kemarin kamu bawain lagu itu ya? Iya. Dulu saya suka bawain lagu Pak Jaldan, almarhum. Tessa lu bawain di TV ini lagunya? Iya. Makasih lo, keren lu bawain gue. Bangga. Oke, itu zaman dulu ya? Yes. Karena begitu harmonisnya dulu kami pencipta lagu sama penyanyi. Begitu harmonisnya kami dulu bang. Begitu kami bawain itu pencipta lagu akan bilang gila lu keren bawainnya lo. Justru dikasih apresiasi. Yes. Ya. Itu kalau zaman sekarang sama kayak gini bang. Gue nyiptain lagu, tolong dong sebarin biar terkenal. Harusnya gue bayar lo, endorse lo. Oh. Kan lagunya terkenal, bangga dong sebuah karya Iya, loh iya, bang. iya, Karya iya, itu iya. karya itu kepuasan kita.
Kepuasan kita, karya itu nggak bisa dibeli. Akhirnya dipertontonkan atau dipertunjukkan untuk orang lain. Yes, apalagi yang membawa ini tuh sekelas Lesti yang kita tahu notabene penyanyi bukan kaleng-kaleng. Oke. Dibawain oleh Lesti berarti lagu itu sesuatu. Oke. Dan itu biasanya pencipta lagu memilih kepuasan sendiri, tersendiri. Nih Bang, biar Abang tahu ya, biar Abang tahu nih, pencipta lagu itu tidak pernah ada tarif lagunya. Bisa dia jual mau 7 miliar, bisa dia jual juga gratis. Emang bisa, nggak ada? Nggak ada tarif. Loh Nggak kan ada. kalau di oh iya, Nggak artinya ada. suka-suka dia mau kasih harga berapa Karena aja itu boleh. karya. Oke, Karya tidak itu ternilai. tidak ternilai. Bisa nilainya, yaudah gue kasih deh karena gue suka sama suara lu. Iya. Ini kebetulan lagu ini bagus sama suara lu, Iya, cocok iya. nih tune-nya nih. Gue Iya. kasih lu gratis deh. Oke. Yang penting lu ngetopin. Iya. Beredar tuh seneng. Iya. Karya. Iya, iya. Ada juga kadang-kadang lu mau nggak beli lagu gue 7 miliar dan serah orang mau beli apa enggak. Jadi lagu itu tidak ada nilai. Oke. Pencipta itu. Tapi itu adalah kebanggaan buat mereka yang bisa, gila lagu gue itu keren banget. Ada kebanggaan di situ. Tapi bisa begini nggak sih akhirnya karena kejadian ini orang-orang jadinya artis-artis ya, penyanyi-penyanyi nggak mau lagi untuk ngebawa lagu yang diciptakan oleh orang lain selain ciptaan dirinya sendiri. Penyanyi itu jarang banget yang punya cipta lagu, Bang. Yang takutnya gue nanti di setiap kondangan kagak ada lagi panggung-panggung hiburan. Penyanyi pada takut. Kalau ini 10 ancaman 9 tahun loh, Bang. Ya. Di atas 9 tahun denda 4 miliar. Kayak Nikita Mirzani di atas 9 tahun ada masalah 4 miliar. Jadi ini yang bermasalah di sekarang, Bang. Oh. Di atas 9 tahun sama 4 miliar. Jadi trauma. Emang 9 tahun? Enggak, 4 Dia tahun. 10 tahun, Bang, ancamannya. Masa sih? Ya. Iya. Ya. Oh. Dia 10 tahun dan denda 4 miliar. Bukannya 4 tahun, gue lupa 10. lagi. Oh 10 tahun, Iya. Oke. Lesti artinya terancam hukuman itu gitu Iya. ya, ketika dilaporkan oleh Yoni Dores. Iya. Cuman kan ini kasus 2017. Iya. Kok baru muncul sekarang sih? Nah itu dia ini masalahnya gitu. Ini kan makanya aku bilang ini mungkin ada pembisik-pembisik. Pembisik-pembisik aku nggak ngerti bagaimana yang pengen coba-coba. Karena melihat Agnes berhasil. Agnes itu kan kemana perdata. Bukan Oke. pidana. Iya, iya. Oh berhasil 1,5 miliar kan Agnes harus bayar. Mungkin ada yang coba-coba. Kalau ini misalnya amit-amit kalah, mungkin yang coba-coba akan banyak lagi termasuk saya masuk. Iya, Iya, dulu saya muter Indonesia lagu siapa aja yang ngetop saya bawa, saya hajar. Apalagi permintaan dari penyelenggara, permintaan dari panitia, Iya, iya, permintaan dari TV. Harusnya penyelenggara yang disomasi. Penyelenggara yang bayar. Yes. Harusnya, karena kan memang itu di panggungnya dia. Yes. Iya. Kami kan cuma nyanyi doang, kami penghibur loh. Iya, gue juga sering tahu kalau misalnya lagi acara-acara gitu ya di mana naik ke atas panggung nyanyi lagu Ikan Dalam Kolam. Tolong disomasi ya Bang. Gue sering kan gitu kan kalau Nah. dangdut sambil joget. Nah, itu kalau gue dituntut bagaimana Nah ya? itu Bang maksudnya aku Bang. Karena jadi banyak nanti yang coba-coba. Nanti aku bilang ini sebenarnya Bang. Ini aku mohon banget ya. Mohon banget kalau bisa ya MK ya Bang. Iya, Waduh, MK. MK tolonglah uji materi ini pasal. Bila perlu Bang, bila perlu aku turun, aku bisa ke DPR RI. Oh, siap ya, berarti siap. Kak Tessa siap turun ya? Siap. Oh, oke. Aku bisa ke MK minta supaya ini jelas. Oh. Supaya nasibnya jelas. Undang-undang itu memang dibuat, tapi kan harusnya ya Bang ya. Iya, iya. Kalau mau diberlakukan, misalnya Om Yoni mau memberlakukan lagu gue nggak bisa dibawain tanpa Oke. izin gue. Yang mengcover lagu itu rame banget Bang. Ada cover akustik, ada Oke. cover gitar, ada cover keroncong, ada cover dangdut, ada cover koplo. Tuntut semua segini bisa tuntutan itu Bang. Iya. Ya berarti bisa kita simpulkan ini karena Lesti Kejora. Nah, kalau bukan orang lainnya nggak akan dilakukan itu kan? maksud aku kenapa harus Lesti. Ya, kalau memang mau diberlakukan undang-undang berlakukan semua, jangan tebang pilih. Oh. Harus tegak lurus gitu loh Bang, Oh, semua. semua Jangan sama. cuma lu aja karena lu ngetop, gua bisa pansos sama lu, gua bisa gini-gini, lu. Kan itu kan nggak adil Bang. Bisa cuan gitu ya. Iya, Oke. nggak adil. Nah terus ini nanti ujungnya kira-kira nih, ini ujungnya Lesti kena nggak sih? Enggak. Seberapa yakin? Saya yakin 99,9%. Kenapa? Cuma 100% keyakinan saya sama Allah. Karena saya bilang tadi mengcover, saya udah capek banget mencari, Ya. tidak ada. Oke. Terus dibilang bulak-balik dinyanyiin lagu itu tanpa izin segala macam. Lah, itu kan dinyanyiin juga kan itu di acara bukan di komersil kan itu menghibur. Iya. Kalau memang mau dituntut penyelenggaranya tuntut, gitu. Oke. Jangan Lesti penyanyinya loh Bang, pelaku loh. Nah sebelumnya kan
ada siapa Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani yang sempat bersuara. Itu asal muasal. Mulainya kan sebenarnya dari Ya, situ asal kan. muasal diurut-urut no. Oh, berarti Ahmad Dhani nih yang biang kerok ya. gitu. Dirunut-runut loh. Sama gue lagi jabatannya. Nah, satu partai lagi. Jabatannya sama lagi Bang Wasekjen. Lu Bang. Satu grup lagi gue. Nah, gimana? Kira-kira Kak Tessa ngedukung Ahmad Dhani atau bagaimana? Aduh, sorry Bang. Lu sih ngadi-ngadi lu. Nanti gue ketemu Rapim, gue digetok palanya. Tapi nggak bisa, lu getok pala gue, say. Tapi menurut gue gini, gara-gara satu lolos, Ya. jadi selain coba-coba. Kalau ini lolos lagi akan coba. Undang-undang itu bukan untuk coba-coba, Bang. Ya. Undang-undang itu kalau bisa diberlakukan secara adil. Tidak ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nanti orang akan takut untuk ngetop. Begitu dia ngetop, keluar tuh, lu nyanyi lagu gue lu. Terus lama-lama, buat apa gue ngetop kalau nggak dapat job? Kalau nggak bisa nyanyi? Kagak ada yang mau ngetop Bang, orang lama-lama. Iya. Kita nggak ada hiburan gitu loh. Oke. Nah sekarang kan secara publik ini, kalau kita lihat nih, di publik semua pada ngedukung Lesti. Rata-rata kan ngedukung Lesti, ya kan? Ini apa karena memang Lesti artis besar, dikenal sama orang, penyanyi dangdut terkenal begitu ya, fansnya banyak, akhirnya semua orang mendukung, atau memang karena keadaan yang membuat Lesti itu benar gitu? Kalau menurut Kak Tessa? Itu yang pertama itu benar, itu udah yes semua itu. Yang mana? Terkenal, artis besar, banyak yang mendukung, kaya raya, tajir, itu udah yes semua itu Bang. Jadi tambah lagi kedua, itu udah yes kata-kata itu semua. Nah berarti orang ngedukung Lesti itu bukan karena persoalan ini Lesti dianggap benar dong. Cuman karena Lesti artis besar, banyak pendukungnya. Oh gimana? bukan Bang, justru karena dia benar maka didukung. Ya. Semua bergerak fansnya karena dia benar. Karena gini loh Bang, karena kan dia bilang, istilahnya lu tidak akan bisa jadi terkenal ini kalau lu tidak bawakan lagu ini, kan marah semua orang. Sebagus apa ciptaan lagu Bang, kalau yang menyanyikan itu suaranya sumbang, suaranya fals, suaranya itu belentang-belentong, tidak akan bagus lagu itu. Sebagus apa, jadi bagus tidaknya penyanyi itu, lagu itu adalah dibawakan oleh penyanyinya. Nah lagunya sendiri kalau nggak dibawain Lesti dikenal orang nggak? Mungkin saya tidak mengecilkan TTI yang udah bawakan, mungkin dikenal, tapi kan dulu lama. Sama Lesti kan diingetin lagi. Oh akhirnya orang semua pada ingat. Iya, sampai YouTube juga tuh, dulu tuh FYP tuh lagu itu semua. Dilucu-lucuin Bang, jadi orang mau makanan pagi gitu kan, mati atau hilang perasaanku. Jadi dilucu-lucuin. Gua nggak pernah denger tahu. Masa sih? Iya nggak pernah denger. Lagu itu viral banget Bang pada zaman Covid. Masa sih? Iya. Iya, gua tahu ya. COVID. Ikan dalam kolam pecah 1000. Ikan dalam kolam baru-baru Bang. Oh gitu. Gua taunya itu karena itu yang sering gua nyanyi. Pengusaha sok-sokan nama gue penyanyi senior. Dan terus sekarang gini. Ini kan Yoni tetap akan berjalan dan Lesti kan akhirnya menjawab. Yes. Ya kan? Lesti menjawab, kuasa hukumnya bilang dia akan menunggu proses hukum. Betul. Kenapa Lesti nggak keluar? Dia preskon lalu dia jawab itu semua. Oke, yang pertama, Lesti sekarang lagi nonton bola di London sama Tahu loh dia. Nah, nih Bang, aku juga udah himbau. Iya. Dari aku yang sekarang udah hampir 3 juta, aku himbau. Kalau perlu dek, aku bilang jangan dicuekin. Ya. Karena orang terpeleset atau orang jatuh gara-gara barang kecil. Ya. Kalau barangnya besar depan mata akan menghindar. Ya. Tapi kalau misalnya kerikil kecil atau ada kulit pisang kita kepleset, barang yang kecil jangan disia-siakan. Berarti Yoni Dores ini kecil. Tidak, saya bilang barang Bang. Jangan menggiring Bang. Kita harus lebih hati-hati sama barang yang kecil, itu yang akan bikin kita jatuh. Itu perumpamaan itu luas banget. Silakan mereka menangkap itu mau apa. Saya tidak pernah mengecilkan orang, gitu. Tapi itu nasihat saya merasa sebagai kakak menasehatin adik. Gitu. Maksudnya berarti Kak Tessa minta dia untuk dijawab. Iya, dijawab, jangan dicuek. Saya bilang, dijawab dek, jangan kamu cuek. Cuman kalau kita misalnya menduga bahwa Yoni Dores ini diduga ingin pansos gitu ya. Bukannya ketika Lesti menjawab malah justru memberikan dia panggung lebih luas? Oh enggak Bang, harus jawab. Jadi adalah paling enggak gini loh Bang.
apalagi Om Yoni kan sudah umur 70-an Ya, ya. ya. Itu kan menghimbau. Ya. Dia menghimbau, menyentil, ya kita sebagai yang muda jawablah. Kalau kita cuekin, kasihan Bang. Harus jawab, iya Bang, nanti nih saya menunggu aja. Itu jauh lebih sopan. Dan mungkin akan agak sedikit emosi agak mereda. Oh dia menjawab gue. Sama kayak abang Menjawab lewat media gitu. lewat media. Oh. Berarti kan jawab, sama kayak abang manggil aku. Ya, ya. Aku cuekin. Ya, ya. Abang suratin, aku cuekin. Abang makin kesel. Ya, ya. Tapi kalau aku jawab pasti agak sedikit lega. Tapi Yuni-Dores kan katanya pernah ini kan, apa somasi Lesti kan? Somasi 3 kali katanya. Katanya Bang. Kenapa Bang- nggak dijawab sama Pak Lesti? Yoni. Nah saya nggak ada di situ soalnya Bang. Enggak, maksudnya menurut kakak nih, kenapa Lesti tidak Oh mau iya, menjawab menurut itu? aku gini. Ya, Karena yang dituduhkan nggak ada. oke. Sama kayak gini, abang ingetin aku. Hmm. Tessa lu jangan makan makanan gue ya. Mana peduli gue orang gue gak makan. Oh. Gitu loh. Oke. Gue gak peduli karena gue gak lakuin kecuali gue ambil barang abang, abang kasih ke gue. Tessa lu jangan ambil barang gue, pasti akan gue jawab. Akhirnya dicuekin. Iya, karena merasa loh gue gak pernah cover. Loh gue gak pernah ini gitu mungkin saya rasa. Iya. Tapi kan memang Lesti selama ini kan menyanyikan lagu itu. Iya. Apakah Lesti nggak ingin bahwa Gak selama ini bang, cuma beberapa kali aja. sering kan katanya ya? Kalau itu. Katanya ada berapa lagu sih katanya yang dibawa? Ada Ceritanya kan ada buaya buntung yang dibawain Lesti itu adalah ranting yang kering. Kalau nggak yang salah. buaya buntung? Enggak. Oh, buaya buntung nggak dibawa dia? Sekelas Lesti nggak pernah bawa lagu buaya itu kan dasar kau buaya buntung itu nggak ke situ dia. Oh, karakternya Lesti tidak ke situ. tidak membawakan lagu Tapi itu. mungkin si baju hijau, si ibu-ibu baju hijau tuh mengingatkan, ini loh Oke. ciptaan lagu dia ini aja gitu. Nah, artinya kan Lesti beberapa kali membawakan lagu itu. Sering Iya. lah, kita katakan sering Iya. lah. Nggak niatkah Lesti bahwasannya pada saat itu, oke lah, karena gue disuratin, gue juga beberapa kali bawa lagunya dia, gue pengen nanya deh, apa sih maunya gitu. Nggak, masa Lesti nggak ada kepikiran itu? Nah yang gue khawatirin, Lesti ini kan sibuk banget bang, mana Ya. habis melahirkan. Hmm. Habis melahirkan anak yang selama ini ditunggu-tunggu anak perempuan. Mungkin tidak sampai ke dia. Oke. Karena mungkin misalnya orang rumahnya, asprinya mungkin ngomong, kesian ibu baru ini, toh ibu juga nggak berbikin salah. Mungkin, Oke. gitu. Jadi Lesti pun nggak tahu mungkin somasi itu, karena dia sibuk. Ini mah dugaannya bisa, apa namanya, imajinasi Kanesa ini kemana-mana. Iya, karena baru lahiran bang, Iya, lagi iya. bahagianya nih mang anak perempuan gitu loh bang, lagi banyak kegiatan, mungkin ART-nya pun nggak tega menyampaikan ke dia, karena ART tahu dia nggak menabrak ini yang Bisa-bisa dituduhkan. tiba-tiba muncul ART-nya yang disalahin. Oh, kenal sama ART-nya? Enggak lah, Oh, nggak kenal. emang gua penyalur. Tapi kan ini kan dituduh apa namanya, hak cipta kan gitu ya. Iya. Artinya Lesti dilaporkan terkait dengan hak cipta. Sebenarnya yang dipermasalahkan sama si Yuni-Dores ini adalah ketika Lesti menyanyikan atau ketika itu diupload di YouTube sebenarnya. Ya. Apa kira-kira? Oh sebenarnya gini kan, sepertinya kata Om Yoni gitu, paling enggak katanya inilah Sawan dengan saya gitu. Pengen kenal kali. Yang ngomong Bang Pablo ya, tolong masih dia. Enggak, Ya, ya, betul Bang. gini, tapi gue mau nanya dulu, Lesti sama Yuni-Dores ini kenal apa enggak sih? Jarang Bang, biasanya Ya. nggak usah kan gitu Bang. Kayak aku Ya. dulu di Blackboard, aku bawain lagu orang, aku nggak tahu penciptanya, aku udah disodorin aja. Oh. Gitu loh, karena pencipta tuh itu aku bilang, mereka tuh berkarya, dia ngeliat lagunya aja dibawain orang dia udah seneng. Dia jarang pencipta yang menongol, kecuali pencipta itu bisa bernyanyi. Ah, kalau pencipta bisa bernyanyi, dia nongol sekalian. Ya, ya. Nah, kayak Papa T-Bob dia nongol. Tapi kalau hanya pencipta-pencipta aja, dia hanya udahlah, yang penting karya gue jalan. Tapi secara etik perlu nggak sih kita penyanyi itu kenal dengan penciptanya? Oke, nih. Nah, gini, etik Bang. ya, secara moral ya. Ya. Ini kan perlu ya. Karena Ya. kita bawain lagu orang, masa sih kita nggak mau sowan sama penciptanya? Bang, kalau kita bawain itu lagunya untuk dijual atau Ya. untuk dibikin kaset atau untuk kalau sekarang apa? Kalau dulu kaset, kita memang siapa sih penciptanya? Paling enggak, Bang makasih ya lagunya. Itu karena kita mau komersilin. Oke. Mau jual kan, mau ambil keuntungan. Tapi kalau hanya untuk menyanyikan, abang aja nih ikan dalam kolam nggak tahu bener lagunya siapa gitu loh. Ya kan? Ya kan, bukan kita tidak mengakui, tapi terlalu jauh kita memikirkan. Yang penting lagu ini bagus, penciptanya berarti hebat. Kan itu aja kita pikir. Kita bawa lagu.
Andai Bang, andai seperti yang diminta sama mereka, andai seluruh penyanyi yang bernyanyi di panggung-panggung izin ke pencipta lagu, gua rasa, gua yakin pencipta lagu ini gak bakalan tidur. Penyanyi pengamen, gerobak dorong, penyanyi jalanan, penyanyi organ tunggal, penyanyi akan izin semua sama dia dan dia nggak bisa tidur. Tapi kan kalau seandainya nih, kalau sudah sampai istilahnya seseorang yang dikenal publik lah kayak Lesti gitu ya, dia bawakan itu dalam konteks misalnya di acara besar, di televisi misalnya. Masa sih dia nggak mau telepon untuk sowan? Ini kan ibaratnya musik lagunya ini barang nih yang dipinjam pakai untuk dipublikasi, setidaknya ya makasih ya Om sudah dipinjam barangnya. Masa nggak ada seperti itu gitu? Sekarang gini loh Bang, gini. Misalnya nih, ini ibarat ya Bang. Ibarat nih, ini yang punya rental mobil, oke? Ada orang yang mau nitipkan, oke? Di sini ada orang yang pakai lah di rental mobil, ada orang yang mau pakai, Mungkinkah orang yang pakai ini berhubungan? Siapa yang nitipin mobil ini? Ya tapi nggak ada makasihnya. Karena berhubungannya ke sini. Emang nggak ada makasih ya? Dia ke sini lah. Mbak mau bayar, bang makasih ya mobilnya, mau bayar, mau bilang makasih ke sini. Nggak mungkin ke sini. Ini siapa nih? Tukang rental. Tukang rental. Ini tukang rental. Ya. Ini yang merental. Saya titip pemilik mobil. Oke. Ini pemilik mobil, ini yang merental. Nah, ini datang pemakai. kucuk pemakai. Oke. Pemakai membilang terima kasih ke dia dong kalau mobilnya bagus. Pemakai bayar ke dia dong. Masa pemakai mencari siapa yang punya mobil ini? Kan hampir jarang gitu loh Bang. Nah sekarang kalau di dalam musik siapa nih yang pemilik rentalnya ini siapa? Kalau musik nih ya. Ya, pemilik rental ini di sini adalah penyelenggara. Yang menyewa adalah penyanyi. Yang menitipkan adalah pencipta. Lah kok bisa lagu dititipkan ke penyelenggara? Bukan ke itu apa? Bukan LMKN apa? Enggak, kan lagu sudah diciptakan, sudah dibawakan berarti beredar, Bang. Kan itu kan ke publishing kan? Iya, beredar, publishing. Nah, ada syarat publishing kan udah beredar dong. Kalau udah beredar berarti penyelenggara kan manggil artis. Nah artisnya, lu bawa lagu ini, permintaan dari net, kan ke sini. Gitu loh Bang. Kan ibaratnya gitu loh. Berarti nggak perlu terima kasih sama pemiliknya? Bukan nggak perlu, kalau ketemu, misalnya saya lagi mau sewa mobil, tiba-tiba tukang rentalnya ngomong, itu yang pemiliknya itu, oh Pak mobilnya bagus Pak, thank you, makasih ya Pak saya udah pakai. Kalau ketemu. Kalau nggak ketemu? Kalau nggak ketemu kan biasanya orang mencepet aja Bang. Nah makanya karena nggak ketemu mungkin, jadi Yoninya ini suratin si Lesti, ini punya gua loh. Gitu. Sebenarnya ini tanda sayang. Tapi tanda sayang dari pencipta ini ancamannya 10 tahun Bang. Dan denda 4 miliar. Cuman kan kalau Lesti ngejawab somasinya mungkin nggak akan ada. Gua rasa nggak nyampe, kan habis melahirkan Bang. Habis nendang anak, gua rasa nggak nyampe. Kalau nyampe, aku tahu Bang, Lesti ini anak santun. Tahu tata krama, santun, sampai kenapa rezekinya ada, hampir tidak pernah menyakiti hati orang. Aku rasa nggak sampai, gitu loh. Karena kalau melihat dari tipe dia, bukan tipe orang yang cari huru hara, bukan tipe orang yang berani. Tapi itu kan asumsi kakak, bahwasanya nggak nyampe. Karena melihat sosoknya dia, sama kayak saya melihat sosoknya abang. Wah, ini kayaknya abang ini orangnya tegas. Kayaknya abang ini orangnya keren. Kan itu asumsi kita, masing-masing kan. Asumsi saya karena melihat penampilan dia tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah huru-hara. Asumsi saya ini nggak nyampe ke dia. Berarti itu kan asumsi kakak bahwa surat itu tidak sampai. Mungkin katakan sampai ke ART nggak ngasih ke bosnya. Iya, karena baru melahirkan. Nah sekarang kita buat asumsi baru. Seandainya Lesti dapat itu surat, lalu dia baca, apa kira-kira yang akan dilakukan Lesti? Pasti akan telepon. Karena maaf ya, sekelasnya Lesti yang nyanyi ratusan juta mau ngasih uang mah gampang menurut gue. Apalagi merasa oh ya lagunya bagus, pasti ada rasa terima kasih. Jangankan pencipta lagunya, mungkin dia ketemu orang jalan-jalan susah pun dia akan ngasih, apalagi cipta lagu. Gitu loh Bang, pasti. Karena melihat, kembali lagi kita melihat dari orangnya, sifatnya dia tuh tidak tegaan, baik banget. Dari mana kakak tahu? Ya, kan kita sesama penyanyi itu sebenarnya berhubungan Bang. Walaupun kita tidak pernah ketemu, tapi kita saling dengar, oh dia anaknya baik loh, anaknya punya pelit loh, anaknya asik loh. Kan gitu Bang. Itulah yang membuat Kak Tessa akhirnya membela si Lesti. Iya. Nah sekarang
Kan ketika kita buat laporan polisi, ada tuh nilai kerugian. Betul. Nilai kerugian pelapor. Nah pertanyaan gua, berapa sih kerugiannya Yoni? Pencipta lagu tuh saya bilang, dia tidak pernah menarifkan harga dan tidak ada harga. Misal lagu dangdut, misal Rp1, lagu pop Rp2, nggak ada. Bisa gratis, bisa mahal banget, bisa murah, bisa udah gue kasih lu aja dah. Gitu, jadi tidak ada patokan. Tidak ada patokan sama sekali. Tidak. Oke. Tidak. Tapi pada saat laporan polisi itu kan ada tuh ditanya sama polisinya pasti kan, Iya. ditanya penyidik berapa kerugian gitu. Nah, mungkin gini, berapa kerugian? Ya kan berkisar-berkisar kan? Iya, kisaran berapa? Iya, misalnya? saya nggak tahu. Oh. Bisa mahal, bisa murah lah. Ancamannya 10 tahun bang. Oke. Kakak nggak ada rencana gitu mau ketemu sama Yoni, temuin gitu loh, mau tahu berapa sih nilai kerugiannya? Saya pengen banget ketemu, karena saya pikir gini loh. Mungkin ada lagu itu mempunyai nilai historis tersendiri. Nah, bagi itu kan penciptanya. mahal itu Kak. Nah, bagi penciptanya. Oke. Misalnya dia disakitin banget, dia bikin lagu itu. Biasanya pencipta lagu Ya, tuh dia akan banyak pacaran, begitu dia disakitin lahirlah lagu. Oke. Nah, itu akan mempunyai nilai histori yang tinggi. Nah, tapi kalau misalnya lagu gampang banget, lagi senang EWP itu biasanya enggak. Nah, saya mau tanya, Om, sebenarnya kerugian Om itu berapa sih? Tapi kalau gue yakin Om Yoni ini sebenarnya orangnya nggak begitu. Tahu? Kakak tahu rumahnya? Kalau tahu rumahnya udah gue datangin bang. Baju hijau tahu nggak rumah alamat Om Yoni? Tolong DM saya ya. Itu baju itu siapa sih sebenarnya? Katanya. Gue nggak ngerti bang, pakai poni begini, gue trauma, bego gini, nggak poni lagi gue. Jadi gini Kak, kan bisa jadi nih, ini apa namanya gambaran gua aja. Kalau kakak mungkin datang ketemu sama si Yoni Dores, bisa jadi keadaan berubah. Kalau memang benar dia dihasut. Aku rasa sedih, kan orangnya baik banget bang. Oh Kak kenal sama Yoni Doresnya kenal? Aku kenal abangnya. Oke. Tapi aku pasti di lingkungan aku dulu pasti Om Yoni sering ke Blackboard. Tapi mungkin karena dulu aku masih lucu-lucu imut-imut, aku kan nggak kenal doang. Oh, tapi oke. aku pasti kenal. Coba. Karena aku sama Om Deddy Doresnya tuh sering ngumpul. Coba Di kakak studio. temuin. Di- Kali aja dengan kakak temuin, dateng ya kan, di sana itu keadaan berubah. Wah kan keren. Oh, boleh tim Reben boleh mengantarkan saya, karena kalau enggak saya takut juga saya sama baju hijau. Tapi boleh bang, saya tapi minta tolong abang, ayo bang ke situ bang. Banyak PR kita nih bang, aku pengen ke DPR RI, aku pengen jelas pasal-pasal ini. Oke. Bang. Karena ini kalau dibiarkan akan banyak lagi selanjutnya, bisa-bisa penyanyi nggak bergerak. Oke, kira-kira nih Kak, kira-kira. Sebenarnya pencipta lagu itu lebih butuh apa sih? Royalti, uangnya? Royalti udah pasti dapat. Enggak, ya artinya dia ketika dia teriak seperti itu, gitu Iya. ya, melakukan satu bentuk upaya hukum gitu Iya. ya. Dia kira-kira yang diperjuangkan itu royalti, masalah uang, atau validasi? Sebenarnya aku rasa semua nyangkut. Royalti sudah pasti dapat. Ya. Validasi udah pasti mau dong. Ya. Sama menyangkut uang udah pasti dong, namanya manusia. Ya, ya. Bullshit kalau bilang manusia tidak butuh itu semua. Saya rasa itu tiga-tiganya nyangkut di situ. Oh, berarti semua dia pengen uang, pengen nama juga. Menurut saya. Karena kebiasaannya manusia begitu. Cuman kan kadang-kadang ada Dan pengen penyanyi, juga, ada penyanyi yang dia nggak terima gitu. Maksudnya ini, bukan penyanyi, pencipta itu nggak terima. Ini penyanyi kok lebih kaya dari gue, sementara lagunya lagu gua, itu gimana? sakit hati di situ. Sakit hati yang kini ku rasakan. Gak kena bang, belum 12 bar. Ya, kadang-kadang bang, ini di sini hampir tapi tidak juga. Pencipta lagu kayak misalnya Ahmad Dhani Ya. lebih tajir daripada penyanyi karena dia sambil menyanyikan lagu itu. Dia tampil. Nah, kalau pencipta lagu yang pure pencipta lagu ya, Papa Tembok kaya. Banyak yang kaya, tapi ada yang mungkin tidak meminirs. Karena waktu lagunya meledak itu dari recording juga dapat bonus, Bang. Mungkin tidak memperkirakan lagunya meledak. Kalau lagunya meledak dapat bang, dapat royalti, apalagi royalti sekarang udah banyak banget itu ya royalti. Dan itu setiap lagu karaoke royalti bang, itu banyak. Aku rasa pencipta lagu itu kadang-kadang ada yang bisa hemat, ada yang enggak. Oh. Namanya seni bang. Dia pernah dapat uang, tapi dia nggak bisa memanage keuangan. Iya, memanage keuangannya sehingga maaf loh ya, maksudnya ini kita ngomong global ya. Begitu lagu lu meledak, lu itu ratusan juta bang, terima bang. Maksud sih?
Ih, royalti meledak, iya bang, zaman dulu aja begitu. HDX, wah dapat, dibelikan ini, dibelikan. Tapi gitu, kan Bang. ada. Dulu ya, gue pernah didatengin sama, kalau tahu, Togar Pangaribuan, tau nggak? Itu loh yang lagunya apa? Salah menilaiku, jangan salah menilaiku. Oh, Ya kan, Togar atau Tagor, ya Tagor Pangaribuan. Gue dulu pernah didatengin dia. Itu juga persoalannya adalah royalti. Dia pencipta, dia penyanyi. Tapi akhirnya lagunya dibawakan orang, dia nggak dapat apa-apa. Nah itu gimana itu? Sekarang kan ada perlindungan. Ya lupa, Bang Pablo juga pencipta lagu loh, Buah Hati. Dia pura-pura on dia, boleh nggak? Enggak. Bang Pablo juga pencipta lagu Buah Hati, viral juga. Coba lihat di Instagram Pablo Benua Buah Hati ya. Jadi dia pura-pura aja dia nanya. Jangan-jangan dia Enggak kan, gua mau tahu sekarang. Justru karena gua ciptain lagu, itulah yang buat gua sebenarnya bertanya-tanya gitu Iya. loh. Nah sekarang kayak kejadian Tagor Pangaribuan itu, dia punya lagu. Lagu itu dia bawakan, terkenal. Abis itu nggak lama lagunya di pertengahan jalan dia serahkan ke orang lain. Oh dijual itu bang? Nah, katanya dijual. Iya. Nah sekarang lagunya diputar di mana-mana, dinyanyikan oleh orang Dia lain. nggak dapat. Dia nggak bisa dapat apa-apa. Udah jual putus. Loh, tapi kan apa namanya? Nggak bisa, Bang. Hak cipta itu kan melekat secara eksklusif. Tidak, kalau udah jual putus. Enggak. Gini bang. Eh, Pencipta dulu, pencipta bang kalau mau coba jalan pintas di zaman aku, dia ciptain lagu, Oke. ada penyanyi yang mau itu dia mau udah jual putus, mau itu meledak, mau itu anjlok dia udah nggak ada apa-apa, dia udah dapat uang di depan. Oh. Nah kecuali kalau pencipta yang tidak jual putus, itu dia tetap dapat. Oh, diatur di dalam perjanjian. Yes. Oke. Kalau jual putus hilang. Nah, pencipta lagu yang sekarang teriak-teriak itu apa nggak kepikiran? Udahlah, gue jual putus aja deh. Misalnya ini satu lagu nih, katakan 2 miliar. Setelah itu lagu ini mau lu bawa kemana aja terserah. Tapi kan kalau jual putus itu tergantung ada pembelinya nggak. Iya kali aja ada kan. Nah kalau kali ada pasti dijual. Kadang-kadang kan nggak ada juga yang pembeli. Oh, cuman pengen dinyanyikan aja. Iya, tapi ada yang orang, yaudah deh gue pengen banget deh menciptakan lagu, gue suka lagu ini. Tapi gue kalau nyiptain lagu misalnya, katakan banyak Lesti lagunya. Kejora mau nyanyiin lagu gue it's okay, nggak ada masalah. Nah itu baru pencipta lagu, maaf ya bukan saya bilang, itu baru karya keren. Itu abang pengen berkarya, karena abang udah gak butuh duit, uang abang udah banyak banget. Balik lagi ke sini. Iya kan? Karena uang Bang Pablo udah banyak banget, dia nggak butuh duit Loh, gitu loh. bukan. Yang penting dia seneng puas hatinya, karena itu karya gitu loh. Beda kalau gue yang lagi butuh duit, ya kan? Emang betul bang. Iya. Kalau abang yang penting karya gue dah. Sama gue bilang, lu bawain gue endorse kan gitu bang. Iya, Itu kan tergantung lagi kan gue bilang bisa ada artinya, bisa nggak ada arti. Oh, oke. Bisa ada nilai, bisa udah gue kasih lu aja dah gitu loh bang. Yang penting lagunya meledak gitu Yes. ya. Nah, Ada kayak satu Bang. kebanggaan diri kan. Iya. Oke, kan kakak beberapa hari ini ngedukung si Lesti. Betul. Oke. Fansnya otomatis banyak masuk ke tempat Alhamdulillah. TikTok kan. Betul. Viewsnya banyak, yang komen Betul. banyak. Kira-kira menurut kakak fansnya Lesti Kejora itu gimana sih? Oh militan. Iya, militan. Militannya bagaimana? Nih ya, aku baru buka aja nih live, baru ngomongin Lesti, langsung masuk. Oh ya? Iya. Tuh, pokoknya kita sebut nama Lesti aja, langsung cantik banget kak, ini banget kak, muji. Karena mereka seneng, karena mereka gini, yang penting, kalau namanya militan ya bang, Iya, iya. dia bagaimanapun dia nggak mau tahu idolanya itu salah. Oke. Maunya idolanya benar, apalagi ada orang yang membenarkan idolanya. Oh. Nah sekarang langsung keadaannya idolanya dalam posisi yang benar apa salah? Benar. Benar. Oh. Jadi udah diidolakan lalu Benar. sekarang kondisinya benar. Benar. Apalagi ini fansnya ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu paling banyak. Jadi sekarang yang DM saya ibu-ibu banyak banget muji-muji saya. Ibu-ibu yang suka banget sama dia. Karena dia kan dia nih Bang ya. Ini saya sedikit ngomong tentang Lesti ya. Dia seorang pasangan muda Ya. yang tidak pernah, emang namanya dulu ada masalah ya sama Ya. suami istri, namanya rumah tangga, pasti ada masalah. Ya. Tapi dia yang aku lihat adalah contoh pasangan muda yang harmonis, Oke. yang patut ditiru. Jarang Jadi bikin itu masalah. contoh yang baik. Ya. Contoh yang baik, pasangan muda bahagia, pasangan muda harmonis, tidak neko-neko, tidak mencari masalah, tidak pernah huru hara. Ini pasangan muda yang
patut ditiru, makanya diidolain ibu-ibu. Oh. Semua ibu-ibu pengennya suaminya seganteng Bilar. Oh, iya. Gua kagak seganteng Bilar. Kalau Ray Utami pengennya suaminya seganteng Pablo dan sekaya Pablo. Kan beda, Bang. Kacau tuh. Maaf, Bang. Tergoda somasi lagi. Maaf. Oke, lalu sekarang kakak setelah belain si siapa Lesti, berapa follower yang nambah? Kemarin sekarang hampir mencapai, ini dari akun saya yang baru, karena akun kemarin kan hilang. Ya. Saya bikin lagi hampir 3 hari ya, hampir 30.000 lebih. Wow. Saya baru 3 hari, Bang. Iya. 3 hari 30.000 Iya. orang yang follow. Betul. Itu Kelihatan tuh. Orang semua kagak ada jin. karena ngebela, akhirnya semua pada ngikutin. Iya, Kak Tessa. saya ngebela yang benar. Menurut Oke. saya benar saya bela. Kalau seandainya Lesti dalam keadaan yang salah, kakak bela apa enggak? Kalau dia salah, saya curiga. Kalau dia salah, saya Enggak, ini kan kita namanya berandai-andai manusia ya. Ya. Berandai-andai kalau seandainya kemarin ternyata lagunya itu benar dia cover. Ternyata lagunya benar-benar di cover sama dia, lalu dipublikasi di Spotify dan lain-lain. Kakak bela apa enggak? Iya, kalau salah nggak mungkin saya bela. Oh, oke. Karena gini loh, kan kita juga melihat logika. Saya mengidolakan dia karena saya lihat dia logikanya tidak pernah ribut, Oke. hampir tidak pernah berbuat kesalahan di mata saya. Ya, Tapi kalau salah ya pastilah kita tidak mungkin kita menurut yang salah, Bang. Oke. Kecuali saya anak-anak, Oke. gitu loh. Ah. Pasti saya, wah ini salah nih. Berarti bukan membela karena membabi buta, Enggak tetapi lah. membela karena logik juga Karena gitu ya. logik. Oke. Kira-kira harapannya Kak Tessa ke Lesti untuk persoalan ini? Oke, harapannya saya semoga ini tidak lanjut dan semoga ini bisa berakhir damai. Karena menurut saya Dede Lesti sama Bilar anggap aja Om Yoni itu adalah orang tua yang menegur anaknya, menegur sayang. Mungkin jika kalian sudah pulang dari dari sekarang jalan ke luar negeri, mungkin ada baiknya tabayun. Oke. Tabayun karena saya lihat sebenarnya Lah tapi ngapain tabayun lagi kan udah laporan polisi? ya kan bisa dicabut, Bang. Emang nggak bisa dicabut, Bang? Oh. Bisa dicabut, Bang. Damai lah Paku ya. aja ketacap dicabut, Bang. Oh, oke. Ya, Terus, tabayun, terus kan katanya Om Yoni, saya maunya disapa. Ya. Gitu kalau kata Om Yoni gitu, ya udah tabayun, sapa, ya ada istilahnya kita mengalah itu tidak harus tidak jatuh, tapi mengalah untuk menang, mengalah untuk demi kebaikan, karena supaya tidak ada jejak digital. Karena bagaimanapun juga kalau sudah masuk ke ranah polisi belum penyidik itu membuang waktu. Walaupun kita bener, tapi membuang-buang waktu. Kasir ada anak yang baru lahir kan itu loh. Jadi menurut aku udah tabayun aja. Biar Walaupun kita salah, tapi meminta maaf tidak menjatuhkan harkat martabat kita. Itu menurut aku. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya damai ini terjadilah udah duduk damai. Oke. Kira-kira kakak setuju nggak Lesti masih membawakan lagu itu? Iya, pencipta lagu kan untuk menciptakan lagu memang untuk dibawakan orang. Oh. Kan tidak ada larangan. Berarti Begitu. setelah damai, Iya. jadi artinya Lesti boleh bawakan lagu itu. Kalau saya larang berarti saya suruh orang itu berantem lagi lah. Lesti jangan bawa lagu itu berantem tak. Berarti besok-besok Lesti kalau mau nyanyi bawa surat izin ya. Gitu ya. Di memperkeruh. Oke, thank you Kak Tessa. Oke, Bang Pablo. Pengusaha sukses.